saat perut saya melilit karena belum makan sejak pagi. Saya hanya meminta sepiring nasi kepada ibu mertua saya. Tetapi di depan seluruh keluarga yang sedang berkumpul, beliau menunjuk mangkuk makanan anjing di sudut dapur. Beliau berkata dengan suara dingin, "Kalau lapar, makan saja dari sana." Untuk apa orang yang tidak menghasilkan apa-apa diberi makan layak? Ruangan itu penuh. Adik ipar saya, Renata, tertawa kecil sambil menutup mulut. Suami saya, Aska, duduk di kursi paling ujung. Ia menunduk. Ia memilih diam. Seperti yang selalu ia lakukan setiap kali saya direndahkan. Saya tidak menangis. Saya tidak membalas sepatah kata pun. Saya hanya masuk ke kamar, membuka lemari, dan mengemasi barang saya satu persatu. Lalu saya pergi tanpa menoleh ke belakang. Mereka pikir saya akan kembali. Mereka pikir 2 jam lagi saya akan mengetuk pintu, menangis, lalu memohon ampun seperti biasanya. Tetapi 2 jam kemudian, suami saya pulang dengan wajah pucat pasi. Ibu mertua saya jatuh terduduk di lantai. Dan seluruh rumah itu mendadak gempa. Karena sore itu, mereka baru tahu siapa pemilik sebenarnya dari rumah yang selama ini mereka injak-injak. Harga diri saya di dalamnya. Sebelum kita lanjut, tuliskan nama kota kalian di kolom komentar. Saya ingin tahu dari kota mana saja teman-teman menemani cerita ini hari ini. Semoga yang sudah menekan tombol suka dan berlangganan selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rezeki yang lancar. Sekarang, mari kita mulai dari awal. Pernahkah kalian merasa tinggal di sebuah rumah, tetapi tidak pernah benar-benar dianggap sebagai bagian dari keluarga di dalamnya? Perasaan itulah yang menghantui saya setiap hari selama 3 tahun terakhir. Nama saya Maharani, 32 tahun. 3 tahun lalu, saat saya menikah dengan Aska, saya percaya hidup saya akan menjadi lebih hangat. Saya tidak pernah menuntut rumah mewah. Saya tidak pernah meminta perhiasan. Saya hanya ingin sebuah keluarga yang menerima saya apa adanya. Saya memang tidak banyak bercerita tentang diri saya. Saat menikah, saya hanya berkata bahwa saya bekerja di sebuah kantor di pusat kota. Saya tidak pernah menyebut jabatan. Saya tidak pernah menyebut nama perusahaan. Ada alasan untuk itu. Alasan yang baru akan kalian pahami nanti. Yang jelas, sejak hari pertama saya meninjak rumah keluarga Aska di kawasan Bintaro, ibu mertua saya, Darsina, sudah memandang saya seperti seseorang yang datang untuk mengambil sesuatu dari mereka. Beliau tidak pernah memanggil nama saya dengan lembut. Beliau memanggil saya, "Kamu, hanya kamu." Seolah saya tidak pantas memiliki nama. Pagi hari, saya bangun bahkan sebelum azan subuh berkumandang. Saya menyiapkan sarapan untuk seluruh penghuni rumah. Saya mencuci, menyetrika, mengepel lantai. Bukan karena saya tidak mampu menyewa orang, tetapi karena saya pikir mungkin dengan begitu beliau akan melihat ketulusan saya. Saya salah. Semakin saya merendah, semakin beliau menginjak. Setiap masakan saya selalu kurang garam menurut beliau. Setiap lantai yang saya pel selalu masih kotor menurut beliau. Setiap kali saya berbuat baik, selalu ada saja yang salah. Dan Renata, adik ipar saya, selalu menambah luka itu dengan cara yang lebih halus. Ia akan memuji masakan ibunya tepat di depan saya. Ia akan berkata, "Mbak, kalau tidak bisa masak, tidak usah dipaksakan. Nanti malah bikin malu kalau ada tamu." Saya menelan semuanya. Saya menelan ludah, menelan amarah, menelan air mata yang tidak pernah saya biarkan jatuh di depan mereka. Yang paling menyakitkan bukan ibu mertua. Yang paling menyakitkan adalah Aska, suami saya sendiri. Setiap kali ibunya membentak saya, ia diam. Setiap kali adiknya menyindir saya, ia pura-pura sibuk dengan ponselnya. Ketika malam tiba dan saya bertanya pelan, "Mas, kenapa kamu tidak pernah membela saya?" Ia hanya menjawab, "Sudahlah, Rani, ibu memang begitu. Kamu yang mengalah saja." Selalu saya yang harus mengalah. Selalu saya yang harus diam. Seolah harga diri saya adalah hal paling murah di rumah itu. Saya bertahan bukan karena saya lemah. Saya bertahan karena saya masih percaya suatu hari Aska akan berdiri di sisi saya
Saya masih percaya pada janji yang ia ucapkan di hari pernikahan kami. Tetapi, kepercayaan, sekuat apapun, punya batas. Konflik mulai meruncing 3 bulan lalu, ketika ibu mertua saya mengumpulkan keluarga besar untuk membicarakan satu hal, warisan. Ayah mertua saya sudah meninggal 5 tahun sebelum saya menikah dengan Aska. Almarhum dulu memiliki sebuah toko bahan bangunan yang cukup besar di kawasan Bekasi sejak beliau wafat. Toko itu dikelola seadanya dan keuntungannya terus menurun. Ibu Darsina selalu mengeluh bahwa uang keluarga semakin menipis. Di ruang tengah malam itu, beliau berkata bahwa toko itu harus dijual. Hasilnya akan dibagi antara dirinya, Aska, dan Renata. Saya duduk di pojok ruangan. Tentu saja dalam perhitungan beliau. Saya tidak masuk hitungan sama sekali. Kamu jangan ikut campur urusan keluarga ini, kata beliau saat saya hanya bertanya soal pajak penjualannya. Kamu itu cuma menumpang di sini. Jangan sok tahu. Renata menimpali. Iya, Mbak. Lagi pula Mbak kan tidak bawa apa-apa waktu masuk ke keluarga ini. Untung masih dikasih tempat tidur. Saya melihat ke arah Aska. Sekali lagi, ia menunduk. Sekali lagi, ia memilih ibunya. Sekali lagi, ia memilih diam. Malam itu, untuk pertama kalinya, saya benar-benar mulai berpikir. Bukan tentang bagaimana caranya bertahan, tetapi tentang bagaimana caranya pergi. Beberapa hari kemudian, kondisi keuangan keluarga itu semakin parah. Ternyata, diam-diam, Ibu Darsinah punya hutang. Hutang yang cukup besar kepada beberapa kerabat. Toko bahan bangunan itu pun ternyata sedang terlilit tunggakan kepada pemasok. Renata, yang gaya hidupnya tinggi, terus menuntut uang dari ibunya. Mobil baru, tas bermerek, liburan. Sementara Aska, yang bekerja sebagai staf biasa di sebuah perusahaan distribusi, gajinya tidak seberapa. Dan di tengah semua kekalutan itu, mereka tetap menemukan waktu untuk menghina saya. Suatu sore, Ibu Darsina memanggil saya ke dapur. Beliau menyodorkan setumpuk pakaian kotor. Pakaian dalam Renata yang baru saja pulang dari menginap entah di mana. Cuci ini, kata beliau. Sekalian, mulai besok, kamu yang urus semua cucian rumah ini. Anggap saja itu bayaran karena kamu numpang makan dan tidur gratis di sini. Saya berdiri diam. Bukan karena saya marah pada pekerjaannya. Saya pernah mengerjakan hal yang jauh lebih berat dalam hidup saya. Saya diam karena saya melihat dengan jelas di mata beliau. Saya bukan menantu. Saya adalah pembantu tanpa upah. Saya menatap tumpukan itu beberapa detik. Lalu saya berkata pelan, "Baik, Bu. Tetapi di dalam hati saya, sesuatu telah berubah. Sesuatu yang dingin, yang tenang, yang sudah lama saya tahan. Akhirnya mulai bangun. Karena ada satu hal yang tidak mereka ketahui tentang saya. Satu hal yang sengaja saya sembunyikan selama 3 tahun ini. Toko bahan bangunan almarhum ayah mertua saya yang sedang sekarat itu sebenarnya sudah lama tidak lagi menjadi milik keluarga Darsinah. Untuk memahami semuanya, saya harus membawa kalian mundur lebih jauh ke masa sebelum saya mengenal Aska. Ayah saya, almarhum, adalah seorang pengusaha. Beliau membangun sebuah perusahaan distribusi material bangunan dari nol, dari sebuah gudang kecil, perlahan menjadi salah satu pemasok terbesar di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Banyak toko bangunan menengah mengambil barang dari perusahaan ayah saya, termasuk tanpa pernah mereka sadari toko milik almarhum ayah mertua saya. Saya anak tunggal. Sejak muda, ayah sudah mendidik saya untuk memahami bisnis. Saya belajar membaca laporan keuangan sebelum saya belajar berdandan. Saya menemani ayah ke gudang, ke kantor pajak, ke notaris. Beliau selalu berkata, "Rani, harta bisa hilang dalam semalam. Tetapi kemampuan membaca angka dan membaca manusia, itu yang akan menyelamatkanmu." 3 tahun lalu, beberapa bulan sebelum saya menikah, ayah saya sakit keras. Sebelum beliau pergi, beliau mewariskan seluruh perusahaan kepada saya. Saham mayoritas, gudang, seluruh aset, semuanya atas nama saya, Maharani. Tetapi ayah memberi saya satu pesan terakhir yang aneh saat itu. Beliau berkata, "Nak,
Jangan pernah pamer apa yang kamu punya. Orang yang mencintaimu karena dirimu akan tetap di sisimu walau kamu tidak punya apa-apa. Orang yang mencintaimu karena hartamu akan pergi saat tahu kamu bisa kehilangan semuanya. Sembunyikan dulu. Lihat siapa yang tinggal. Saya bertemu Aska 2 bulan setelah ayah wafat. Ia tampak sederhana, tulus, dan tidak tahu apa-apa tentang latar belakang saya. Saya pikir, inilah pria yang ayah maksud. Pria yang mencintai saya, bukan harta saya. Maka, saya memilih diam. Saya tidak pernah menyebut perusahaan. Saya membiarkan tim profesional yang ayah tinggalkan mengelola semuanya. Sementara saya hanya memantau dari jauh. Di mata keluarga Aska, saya hanyalah perempuan biasa dengan pekerjaan kantoran biasa. Selama 3 tahun, saya menguji satu hal. Apakah Aska akan berdiri untuk saya? Bahkan ketika ia mengira saya tidak punya apa-apa. Dan selama 3 tahun, jawabannya selalu sama. Tidak. Lalu, sekitar setahun lalu, sesuatu yang menarik terjadi. Tim keuangan saya melaporkan bahwa salah satu toko yang berhutang besar kepada perusahaan kami sudah jatuh tempo dan tidak mampu membayar. Toko itu nyaris bangkrut sebagai jaminan hutang. Pemiliknya dulu telah menandatangani perjanjian yang menyerahkan kepemilikan toko apabila gagal melunasi. Saya membuka berkasnya dan saya terdiam beberapa saat. Toko itu adalah toko bahan bangunan milik almarhum ayah mertua saya. Toko yang sama yang sekarang ini sedang diperebutkan oleh Ibu Darsina, Aska, dan Renata. Toko yang mereka kira masih sepenuhnya milik mereka. Secara hukum, toko itu sudah menjadi aset perusahaan saya sejak 8 bulan lalu. Mereka tidak tahu, Aska tidak tahu. Bahkan, dokumen jaminan itu ditandatangani oleh almarhum ayah mertua jauh sebelum saya menikah, sehingga tidak ada satupun dari mereka yang menghubungkan nama perusahaan itu dengan saya. Saya bisa saja menyita toko itu saat itu juga, tetapi saya tidak melakukannya. Saya menahan diri. Saya ingin melihat sejauh mana mereka akan pergi. Sejauh mana suami saya akan membiarkan saya diinjak. Dan malam, ketika Ibu Darsinah menunjuk mangkuk makanan anjing itu, saya mendapatkan jawaban terakhir saya. Sudah cukup, mari saya kembali ke malam itu. Malam ketika semuanya bermula. Hari itu adalah hari kumpul keluarga besar. Ibu Darsinah mengundang adik-adiknya, sepupu, dan beberapa kerabat dari kampung. Katanya, untuk membahas rencana penjualan toko bahan bangunan, sekaligus menentukan pembagian uangnya. Rumah penuh sejak siang. Saya, seperti biasa, sibuk di dapur sejak pagi. Saya memasak opor, rendang, dan berbagai lauk untuk 20 lebih tamu. Saya menyajikan, membereskan, lalu menyajikan lagi. Tidak ada yang mengucapkan terima kasih. Tidak ada yang menawari saya duduk. Menjelang sore, saya belum makan sama sekali. Perut saya melilit. Saya masuk ke ruang tengah untuk meminta izin makan sebentar. Saat itulah kejadian pembuka tadi terjadi. Di depan 20 lebih orang. Ibu Darsinah menunjuk mangkuk anjing. Beliau mempermalukan saya dengan kalimat yang dirancang untuk menghancurkan. Para tamu terdiam. Beberapa menahan tawa. Renata tertawa terang-terangan. Dan Aska, suami saya, hanya menunduk menatap lantai. Itu adalah detik terakhir. Detik ketika sesuatu di dalam diri saya yang selama ini saya jaga tetap hangat, akhirnya membeku. Saya tidak menjawab. Saya berbalik, masuk ke kamar, dan mulai mengemasi barang. Tidak banyak. Hanya beberapa potong pakaian dan dokumen penting yang selalu saya simpan. Saya tidak butuh apapun dari rumah itu. Saat saya keluar dengan koper, Renata melihat saya dan berkata sambil tertawa, "Wah, sok drama. Paling juga nanti malam balik lagi. Tidak punya tempat tujuan." Ibu Darsinah menambahkan, "Biarkan. Perempuan tidak tahu diri seperti itu memang harus diberi pelajaran. Nanti juga merangkak kembali." Aska tidak mengejar saya. Ia tidak berdiri. Ia tidak berkata apa-apa. Saya berjalan keluar dari rumah itu untuk terakhir kalinya. Saya menutup pintu pelan-pelan. Tetapi di dalam hati saya membanting pintu itu sekeras-kerasnya. Saya masuk ke mobil saya, yang selama ini sengaja saya parkir agak jauh dari rumah
agar tidak menimbulkan pertanyaan. Saya menyalakan mesin. Lalu saya mengeluarkan ponsel dan menelpon satu orang, Pak Surya, pengacara perusahaan saya, sekaligus orang kepercayaan ayah sejak dulu. Pak Surya, kata saya, tenang. Eksekusi berkas toko bahan bangunan keluarga Darsina yang sudah jatuh tempo itu lakukan sekarang juga, sesuai prosedur hukum. Dan satu hal lagi, saya ingin Bapak hadir di rumah itu sore ini, membawa seluruh dokumen aslinya. Pak Surya terdiam sejenak, lalu ia menjawab, baik, Bu Maharani, akan saya urus segera. Saya menutup telepon. Saya menatap rumah itu dari kejauhan melalui kaca spion. Lalu saya melajukan mobil. Mereka pikir saya pergi karena kalah, padahal saya pergi untuk menjemput keadilan. Saya tidak langsung pulang ke apartemen saya. Saya berhenti di sebuah kafe kecil, memesan secangkir teh. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, saya makan dengan tenang, tanpa ada yang memandang saya seperti pengemis. Sementara itu, di rumah keluarga Darsina, 1 jam berlalu. Saya tahu apa yang terjadi di sana dari laporan Pak Surya kemudian. Awalnya, mereka memang menertawakan kepergian saya. Ibu Darsina melanjutkan pesta keluarganya. Para tamu mulai membahas pembagian uang dari penjualan toko. Renata sudah mulai berbicara soal mobil baru yang akan ia beli dari bagiannya. Lalu, sekitar pukul 5 sore, sebuah mobil berhenti di depan rumah. Pak Surya turun, mengenakan setelan rapi, ditemani 2 orang stafnya dan seorang petugas dari kantor hukum. Mereka membawa map tebal berisi dokumen. Ibu Darsina membuka pintu dengan wajah heran. Bapak siapa? Ada urusan apa? Pak Surya memperkenalkan diri dengan sopan. Lalu beliau berkata, saya datang atas nama Piti yang merupakan pemegang sah hak atas toko bahan bangunan milik almarhum Bapak. Toko itu telah dijaminkan sebagai pelunasan hutang sejak beberapa tahun lalu. Dan karena tunggakan tidak pernah dilunasi. Kepemilikannya secara hukum telah beralih sepenuhnya kepada perusahaan kami 8 bulan lalu. Ruangan itu hening seketika. Ibu Darsina tertawa gugup. Tidak mungkin, itu toko keluarga kami. Bapak jangan mengarang. Pak Surya membuka map. Beliau meletakkan dokumen demi dokumen di atas meja. Surat perjanjian jaminan hutang yang ditandatangani almarhum ayah mertua. Akta peralihan kepemilikan. Putusan yang sah secara hukum. Semuanya asli. Semuanya lengkap. Wajah Ibu Darsina berubah pucat. Renata merebut dokumen itu. Membacanya dengan tangan gemetar. Ini tanda tangan ayah. Tapi atas nama perusahaan apa ini? Pak Surya tersenyum tipis. Perusahaan itu, katanya pelan, dimiliki oleh seseorang yang kalian kenal dengan sangat baik. Saat itulah, Aska yang sejak tadi berdiri membeku, tiba-tiba menyadari sesuatu. Wajahnya berubah, seperti orang yang baru saja terjatuh dari ketinggian. Ia mengeluarkan ponselnya. Tangannya gemetar saat ia mengetik nama perusahaan yang tertera di dokumen. Beberapa detik kemudian, layar ponselnya menampilkan profil perusahaan itu. Dan di bagian pemilik dan direktur utama, tertera satu nama yang sangat ia kenal. Maharani. Istrinya. Perempuan yang baru saja diusir dari rumah itu seperti seorang pengemis. Aska menjatuhkan ponselnya. Tidak mungkin, bisiknya. Tidak mungkin, Rani. Renata berteriak histeris. Apa maksudnya ini? Istri Mas Aska, si Rani yang miskin itu, dia pemilik perusahaan yang menguasai toko kita. Ibu Darsina tidak bisa berkata apa-apa. Beliau hanya berdiri, lalu perlahan terduduk di lantai. Napasnya memburu. Wajahnya pasi. Lalu beliau jatuh pingsan. Persis seperti di awal cerita ini. Ada bagian dari sore itu yang belum saya ceritakan secara lengkap. Bagaimana suasana di ruang tamu setelah Pak Surya membuka dokumen demi dokumen. Para kerabat yang tadi datang untuk membahas pembagian harta, kini terdiam membatu. Salah seorang paman Aska bertanya dengan suara bingung. Jadi maksudnya toko ini sudah bukan milik keluarga. Lalu uang yang mau kita bagi tadi dari mana? Pak Surya menjawab dengan tenang. Tidak ada uang yang bisa dibagi. Pakistan. Toko ini sudah menjadi aset perusahaan kami secara sah sejak 8 bulan lalu. Yang ada,
Justru sisa kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh ahli waris almarhum. Wajah-wajah di ruangan itu berubah. Beberapa kerabat yang tadi memandang rendah saya, kini saling pandang dengan gelisah. Mereka baru sadar, perempuan yang tadi disuruh makan dari mangkuk anjing, ternyata adalah orang yang memegang seluruh nasib toko itu di tangannya. Renata masih belum bisa menerima. Ia membentak Pak Surya. Ini pasti rekayasa. Mbak Rani itu cuma perempuan miskin. Dia tidak mungkin punya perusahaan sebesar itu. Pasti dia menipu kalian semua. Pak Surya hanya tersenyum tipis. Beliau mengeluarkan satu dokumen lagi. Profil perusahaan lengkap dengan susunan direksi, izin usaha, dan rekam jejak selama lebih dari 20 tahun. Silakan periksa sendiri. Mbak, semuanya terdaftar resmi. Perusahaan ini didirikan oleh mendiang ayah Ibu Maharani dan kini dipimpin langsung oleh beliau sebagai direktur utama sekaligus pemilik saham mayoritas. Renata membaca dokumen itu. Tangannya gemetar dan ketika matanya sampai pada nama direktur utama, ia terdiam total. Maharani. Nama yang selama ini ia ejek, nama yang selama ini ia anggap tidak berarti. Saat itulah Aska, yang sejak tadi berdiri seperti patung, akhirnya bergerak. Ia mendekati ibunya yang mulai limbung, tetapi terlambat. Tubuh Ibu Darsina merosot ke lantai, napasnya tersengal. Wajahnya sepucat kertas. Karena beliau baru menyadari sesuatu yang belum diketahui orang lain di ruangan itu. Beliau teringat semua kata-kata yang pernah ia lontarkan. Semua hinaan. Semua perintah merendahkan. Semua kali ia menunjuk dan membentak. Dan semua itu ia tujukan kepada orang yang sebenarnya memegang hidup matinya secara ekonomi. Itulah momen ketika rumah itu benar-benar gempa. Bukan karena gempa sungguhan, tetapi karena seluruh fondasi kesombongan mereka runtuh dalam sekejap. Aska memanggil ambulans dengan panik. Ibunya dilarikan ke rumah sakit. Pesta keluarga yang tadinya membahas pembagian harta kini berubah menjadi kekacauan. Para tamu satu persatu pulang dengan wajah bingung, berbisik-bisik tentang apa yang baru saja mereka saksikan. Malam itu, ponsel saya berdering puluhan kali. Nama Aska terus muncul di layar. Saya tidak mengangkatnya. Belum saatnya. Saya tahu kalian mungkin bertanya, mengapa saya tega membiarkan ibu mertua saya pingsan? Bukankah itu kejam? Tetapi izinkan saya menjelaskan sesuatu. Saya tidak pernah berniat mencelakai siapapun. Yang saya lakukan hanyalah menjalankan hak saya secara hukum. Toko itu memang sudah menjadi milik perusahaan saya. Saya hanya menundanya selama berbulan-bulan. Memberi mereka kesempatan demi kesempatan yang membuat semuanya terjadi pada hari itu. Bukan kebencian saya, tetapi pilihan mereka sendiri. Pilihan untuk menghina, untuk merendahkan, untuk menganggap kebaikan sebagai kelemahan. Mari saya ceritakan apa yang terjadi dalam hari-hari berikutnya. Keesokan harinya, Aska datang ke apartemen saya. Entah bagaimana ia menemukan alamatnya. Mungkin dari Pak Surya, mungkin dari dokumen. Saya membuka pintu, dan saya melihat suami saya berdiri di sana dengan mata merah, wajah kusut. Seperti orang yang tidak tidur semalaman. Rani, katanya serak. Kenapa kamu tidak pernah cerita? Kenapa kamu menyembunyikan semua ini dariku? Saya menatapnya tenang. Kenapa harus saya ceritakan? Mas, apa yang akan berubah? Kalau kamu tahu saya kaya, apakah kamu akan membelaku saat ibumu menunjuk mangkuk anjing? Atau kamu akan membelaku karena uangku? Bukan karena aku istrimu. Ia terdiam. Ia tidak bisa menjawab. Selama 3 tahun, saya melanjutkan. Aku hanya ingin satu hal darimu. Bukan uang, bukan rumah, hanya kamu. Berdiri di sisiku, satu kali saja. Mengatakan, istriku bukan pembantu. Mengatakan, jangan perlakukan dia seperti itu. Tetapi tidak pernah, Mas. Tidak pernah sekalipun. Air mata mulai jatuh di wajah Aska. Aku salah. Rani, aku tahu aku salah. Aku terlalu takut pada ibu. Aku terlalu lemah. Tolong. Beri aku kesempatan. Saya menggeleng pelan. Kesempatan sudah kuberi selama 3 tahun. Mas, setiap hari
Setiap kali kamu memilih diam, itu adalah kesempatan yang kamu sia-siakan. Saya menutup pintu perlahan, bukan dengan amarah, tetapi dengan ketenangan seseorang yang akhirnya selesai dengan luka lamanya. Beberapa hari kemudian, Renata yang mendatangi saya. Kali ini dengan nada berbeda. Ia yang dulu menyebut saya tidak tahu diri, kini berdiri di lobi apartemen saya dengan wajah memelas. "Mbak Rani," katanya, "maafkan keluarga kami. Ibu sedang sakit. Toko itu satu-satunya yang kami punya. Kalau Mbak ambil, kami tidak punya apa-apa lagi. Tolong, Mbak. Demi keluarga." Saya menatapnya. Saya teringat tawanya saat saya disuruh makan dari mangkuk anjing. Saya teringat kata-katanya, bahwa saya tidak membawa apa-apa ke dalam keluarga ini. "Renata," kata saya, "kamu bilang aku tidak membawa apa-apa. Sekarang kamu datang meminta sesuatu dari orang yang katanya tidak punya apa-apa itu. Bukankah itu lucu?" Wajahnya memerah. "Toko itu sudah sah menjadi milik perusahaan saya," lanjut saya. "Itu bukan balas dendam, itu hukum. Kalian gagal membayar hutang bertahun-tahun. Konsekuensinya jelas sejak awal." Renata menunduk. Untuk pertama kalinya, saya melihat ada rasa malu di wajahnya. Sebelum saya menceritakan akhir dari semua ini, ada baiknya kalian tahu beberapa hal lagi yang terjadi selama 3 tahun itu. Agar kalian mengerti, kesabaran saya bukanlah kelemahan, melainkan pilihan. Saya ingat saat ulang tahun pernikahan kami yang pertama. Saya memasak makan malam istimewa, menata meja, menunggu Aska pulang. Tetapi Ibu Darsina, tepat sebelum Aska tiba, sengaja menumpahkan seluruh masakan saya ke lantai. Beliau berkata, "Sayang sekali, masakannya tumpah. Aska, ayo makan di luar saja bersama Ibu dan Renata." Mereka pergi bertiga. Saya makan sendirian malam itu, di antara sisa-sisa masakan yang berserakan. Saya ingat ketika saya sakit demam tinggi selama 3 hari. Tidak ada yang menengok. Tidak ada yang membawakan makan. Ibu Darsina hanya berkata dari balik pintu, "Jangan menularkan penyakit ke seisi rumah. Diam saja di kamar, Aska." Ia menginap di rumah temannya selama saya sakit. Katanya, agar tidak tertular. Saya ingat saat saya kehilangan kandungan saya di tahun kedua. Saya keguguran sendirian di kamar mandi. Saat saya keluar dengan tubuh lemas dan berdarah. Ibu Darsinah justru berkata, "Mungkin memang belum rezeki. Perempuan yang tidak bisa memberi keturunan memang tidak ada gunanya." Renata menambahkan bahwa mungkin saya membawa sial bagi keluarga. Aska saat itu hanya berkata, "Sudahlah, Rani, mungkin ibu benar, jangan dipikirkan. Setiap luka itu saya simpan. Bukan untuk dendam, tetapi karena saya tahu suatu hari saya harus memutuskan, apakah saya akan terus tinggal di tempat yang menganggap keberadaan saya tidak berarti, atau saya akan pergi dan menyelamatkan diri saya sendiri. Saya ingat bagaimana Ibu Darsinah memamerkan menantu tetangga yang katanya kaya sambil menyindir saya. "Lihat itu, menantu Bu Sari, bawa mobil sendiri, kasih uang ke mertuanya tiap bulan. Bukan seperti yang cuma bisa numpang." Saya hanya tersenyum dalam hati. Karena beliau tidak tahu, perempuan yang ia sebut hanya bisa menumpang itu, memiliki lebih banyak dari yang bisa beliau bayangkan. Dan saya memilih tidak memberi mereka 1 rupiah pun, bukan karena pelit, tetapi karena saya tahu uang hanya akan menyuburkan keserakahan mereka. Setiap kali saya hendak berbicara tentang kebenaran, ayah saya selalu hadir dalam ingatan. "Lihat siapa yang tinggal saat kamu tidak punya apa-apa." Dan jawabannya semakin jelas dari hari ke hari. Tidak ada. Tidak satu pun dari mereka yang tinggal karena saya. Maka ketika malam, mangkuk anjing itu tiba, saya tidak lagi ragu. 3 tahun bukti sudah lebih dari cukup. Ada satu momen lagi, beberapa minggu sebelum malam itu, yang akhirnya benar-benar memantapkan keputusan saya. Suatu malam, saya mengumpulkan keberanian untuk berbicara serius dengan Aska. Saya berkata, "Mas, bagaimana kalau kita pindah? Kita sewa rumah kecil, hanya kita berdua. Aku ingin kita punya kehidupan sendiri." Saya berharap untuk sekali saja ia akan memilih saya. Tetapi ia menjawab tanpa berpikir lama, "Tidak bisa, Rani. Ibu butuh aku di sini.
Lagi pula, kita tidak punya cukup uang untuk pindah. Kamu jangan egois. Egois. Kata itu menusuk saya. Saya, yang setiap hari mengurus rumah tanpa keluhan, yang menahan setiap hinaan demi keutuhan pernikahan. Disebut egois hanya karena ingin sebuah rumah untuk berdua. Malam itu, saya mendengar dari balik dinding kamar. Ibu Darsina dan Renata berbisik-bisik dengan Aska. Ibu Darsina berkata, "Aska, kalau perempuan itu mulai banyak menuntut, ceraikan saja. Cari yang lebih berguna, yang bisa membantu keuangan keluarga. Yang itu cuma beban." Dan Aska, suami saya, tidak membantah. Ia hanya menjawab, "Iya, Bu. Nanti aku pikirkan." Saya berdiri di balik dinding itu, mendengarkan suami saya membicarakan perceraian saya. Seolah saya hanyalah barang yang bisa ditukar. Saat itu, hati saya tidak lagi patah. Hati saya justru menjadi tenang. Karena saya akhirnya tahu, tidak ada lagi yang perlu saya selamatkan dari pernikahan ini. Mulai malam itu, saya berhenti berharap. Saya mulai merapikan semua dokumen penting saya. Saya menghubungi Pak Surya secara diam-diam, memastikan semua berkas perusahaan dan berkas toko itu siap. Saya menunggu satu hal terakhir, satu dorongan terakhir yang akan menjadi alasan saya untuk benar-benar pergi. Dan dorongan itu datang di malam mangkuk anjing. Kembali ke hari-hari setelah kejadian itu. Ibu Darsinah keluar dari rumah sakit setelah dirawat beberapa hari. Tekanan darahnya naik, kata dokter, akibat syok berat. Tetapi yang lebih hancur bukan tubuhnya. Yang lebih hancur adalah dunianya. Selama bertahun-tahun, beliau merasa berkuasa di rumah itu. Merasa berhak menentukan nasib orang lain. Dan dalam satu sore, semua itu runtuh. Toko bahan bangunan yang ia kira menjadi penyelamat keuangannya ternyata sudah bukan miliknya. Hutang-hutang yang menumpuk kini menagih. Dan menantu yang selama ini ia injak ternyata adalah orang yang memegang takdir keuangan keluarganya di tangan. Aska beberapa kali mencoba menghubungi saya. Ia mengirim pesan panjang. Ia meminta maaf berulang kali. Ia berkata ingin memperbaiki semuanya, ingin meninggalkan ibunya, ingin memulai dari awal bersama saya. Tetapi saya tahu sebagian dari permintaan maaf itu lahir bukan dari penyesalan tulus. Sebagian lahir dari ketakutan, takut kehilangan, bukan karena cinta. Tetapi karena baru tahu apa yang sebenarnya ia miliki dan sia-siakan. Saya membaca pesan-pesan itu beberapa kali. Lalu saya membalas dengan singkat, "Mas, ada hal yang bisa dimaafkan, tetapi tidak bisa diperbaiki. Aku sudah memaafkanmu, tetapi aku tidak akan kembali." Beberapa minggu kemudian, proses perceraian kami berjalan. Saya tidak menuntut apapun dari Aska. Saya tidak butuh apapun darinya. Saya hanya ingin kebebasan saya mengenai toko bahan bangunan itu. Saya membuat satu keputusan yang mungkin di luar dugaan banyak orang. Saya tidak menjualnya. Saya tidak juga membiarkannya hancur. Saya memberitahu Pak Surya untuk menawarkan satu kesempatan kepada keluarga Darsina. Toko itu boleh tetap mereka kelola, dengan syarat mereka melunasi tunggakan secara bertahap, dengan pengawasan ketat dari tim keuangan saya. Bukan karena saya masih peduli pada mereka, tetapi karena saya tidak ingin menjadi seperti mereka. Saya tidak ingin kemenangan saya berubah menjadi kekejaman. Ibu Darsina, yang dulu menunjuk mangkuk anjing, kini harus menandatangani perjanjian yang dibuat oleh menantu yang ia hina. Saya tidak hadir di pertemuan itu. Saya hanya mendengar laporannya dari Pak Surya, katanya. Tangan beliau gemetar saat menandatangani. Dan untuk pertama kalinya, beliau tidak berkata satu pun kata yang menyakitkan. Karena akhirnya, beliau mengerti. Ada kesalahan yang bisa dimaafkan, tetapi tidak bisa diperbaiki. Beberapa hari setelah kejadian di rumah itu, kabar mulai menyebar di lingkungan tempat keluarga Darsinah tinggal. Para tetangga yang dulu ikut memandang saya sebelah mata, kini berbalik. Mereka yang dulu mendengar Ibu Darsinah membanggakan dirinya sebagai mertua yang tegas, kini berbisik-bisik tentang menantu yang ternyata seorang pemilik perusahaan. Salah seorang tetangga, Bu Ningsih, yang dulu pernah ikut menyindir masakan saya, suatu hari menelpon Ibu Darsinah. Katanya ingin minta tolong dikenalkan kepada saya.
berharap anaknya bisa bekerja di perusahaan saya. Ibu Darsinah, yang dulu begitu tinggi hati, kini hanya bisa menjawab dengan malu bahwa beliau tidak punya hubungan sebaik itu dengan saya. Saya mendengar semua itu, dan saya hanya tersenyum. Bukan senyum kemenangan, tetapi senyum atas betapa cepatnya dunia berubah ketika kebenaran terungkap. Orang-orang yang sama, yang dulu merendahkan, kini berlomba mendekat. Itulah sifat manusia yang menilai segala sesuatu dari permukaan. Saya teringat lagi nasihat ayah. Beliau dulu pernah berkata, "Rani, saat kamu di bawah, kamu akan tahu siapa kawan sejatimu. Saat kamu di atas, kamu akan tahu siapa yang hanya datang karena ketinggianmu." Keduanya adalah pelajaran. Simpan baik-baik. Betapa benar kata-kata itu. Saat saya berpura-pura tidak punya apa-apa, hampir tidak ada yang tinggal di sisi saya dengan tulus. Dan saat kebenaran terungkap, semua orang tiba-tiba ingin menjadi kawan saya. Soal toko bahan bangunan itu, saya menugaskan seorang manajer dari perusahaan saya untuk mengawasi langsung pengelolaannya. Saya menetapkan jadwal pembayaran tunggakan yang manusiawi, tetapi tegas. Setiap bulan, mereka harus menyetorkan sejumlah uang. Setiap bulan. Laporannya sampai ke meja saya. Pada bulan-bulan pertama, Renata beberapa kali mencoba bernegosiasi agar pembayaran ditunda. Ia bahkan sempat datang ke kantor saya lagi. Kali ini, dengan strategi berbeda. Ia membawa oleh-oleh, berpakaian rapi, dan berbicara manis. Ia berkata, "Mbak Rani, kita kan keluarga. Masa tega menagih sekeras ini?" Saya menatapnya dan menjawab, "Renata, kamu menyebut kata keluarga sekarang. Dulu, saat aku disuruh makan dari mangkuk anjing, di mana kata keluarga itu? Saat aku keguguran sendirian, di mana kata keluarga itu? Aku memberimu kesempatan menjalankan toko ini. Itu sudah jauh lebih dari yang pantas kamu dapatkan. Jangan uji kebaikanku dengan kepura-puraan." Ia terdiam. Lalu ia pergi tanpa banyak kata. Setelah itu, pembayaran berjalan lebih tertib. Mungkin ia akhirnya mengerti bahwa kebaikan saya bukan kelemahan, dan bahwa saya tidak bisa lagi dipermainkan. Saya tidak menikmati menjadi keras. Itu bukan watak asli saya, tetapi hidup mengajarkan saya bahwa kepada orang yang hanya mengerti bahasa kekuasaan, kelembutan justru dianggap sebagai undangan untuk diinjak lagi. Maka, saya belajar menjadi tegas, demi menjaga apa yang ayah saya tinggalkan, dan demi menjaga harga diri saya sendiri. Ada satu hal lagi yang ingin saya ceritakan, karena banyak yang bertanya, bagaimana perasaan saya sebenarnya selama proses itu? Jujur, ada satu malam ketika saya hampir goyah. Malam ketika Aska mengirim foto-foto lama kami. Foto saat kami pertama bertemu, saat kami menikah, saat kami tertawa bersama di awal pernikahan. Ia menulis, "Rani, apakah semua kenangan ini tidak ada artinya bagimu?" Saya menatap foto-foto itu lama sekali. Air mata sempat menggenang. Karena kenangan itu nyata. Cinta saya dulu nyata. Saya pernah benar-benar mencintai pria itu. Tetapi lalu saya teringat satu hal. Kenangan indah tidak boleh menjadi penjara. Cinta yang hanya tumbuh saat saya berpura-pura tidak punya apa-apa, dan layu saat saya membutuhkan pembelaan. Bukanlah cinta yang pantas saya pertahankan dengan mengorbankan harga diri saya. Saya menghapus air mata itu. Saya membalas, "Kenangan itu berharga, Mas. Tetapi kenangan tidak bisa menggantikan 3 tahun di mana kamu membiarkan aku diinjak. Terima kasih untuk yang indah. Selamat tinggal untuk yang menyakitkan." Saya memblokir nomornya setelah itu. Bukan karena benci, tetapi karena saya tahu untuk benar-benar pulih, saya harus berhenti membuka kembali pintu yang sudah seharusnya tertutup. Dan tahukah kalian, apa yang paling melegakan? Bukan kemenangan atas mereka, bukan melihat mereka jatuh. Yang paling melegakan adalah ketika saya bangun di pagi hari di apartemen saya yang tenang dan menyadari bahwa tidak ada lagi suara yang akan merendahkan saya. Tidak ada lagi mangkuk yang akan ditunjuk untuk mempermalukan saya. Tidak ada lagi tatapan yang menganggap saya tidak berharga. Saya bebas. Beberapa bulan kemudian, hidup saya berubah jauh lebih tenang. Saya mulai kembali aktif mengurus perusahaan yang ayah wariskan. Saya kembali ke ruang rapat, ke meja kerja, ke dunia yang dulu sengaja saya tinggalkan
untuk menguji sebuah pernikahan. Karyawan-karyawan lama ayah menyambut saya dengan hangat. Mereka berkata bahwa mereka selalu menunggu saya kembali memimpin. Perlahan, perusahaan yang sempat berjalan dengan autopilot itu kembali tumbuh di bawah tangan saya. Saya kembali bertemu banyak orang. Saya kembali tertawa lepas. Saya kembali menjalani hidup tanpa rasa takut, tanpa beban harus selalu membuktikan diri kepada orang-orang yang tidak akan pernah menghargai saya apapun yang saya lakukan. Sesekali, Renata mengirim pesan. Kadang meminta keringanan pembayaran. Kadang sekedar bertanya kabar. Nada bicaranya kini sopan. Bahkan terlalu sopan. Saya membalas seperlunya dengan profesional, bukan sebagai keluarga, tetapi sebagai pihak yang memberinya kesempatan kedua dalam urusan bisnis. Ibu Darsinah beberapa kali mencoba menemui saya. Beliau datang ke kantor, menunggu di lobi. Pada awalnya, saya enggan menemuinya. Tetapi suatu hari, saya memutuskan untuk turun. Beliau berdiri saat melihat saya. Tubuhnya tampak lebih kecil dari yang saya ingat. Lebih tua, lebih rapuh. Beliau menunduk, lalu berkata dengan suara bergetar, "Maharani, Ibu datang untuk minta maaf. Ibu salah selama ini. Ibu buta. Ibu menilai orang hanya dari apa yang terlihat. Maafkan Ibu." Saya menatap beliau lama. Wanita yang dulu begitu berkuasa, kini berdiri di hadapan saya dengan kepala tertunduk. Dan anehnya, saya tidak merasakan kemenangan. Saya tidak merasakan kepuasan. Saya hanya merasa lelah dan sedikit kasihan. "Bu," kata saya pelan. "Saya menerima permintaan maaf Ibu, sungguh. Karena kebencian tidak pernah membuat hidup saya lebih ringan. Saya tidak ingin membawa luka ini selamanya." Wajah beliau sedikit lega. "Tetapi, Bu," saya melanjutkan, "memaafkan tidak berarti melupakan dan tidak berarti kembali. Saya memaafkan Ibu agar hati saya tenang, bukan agar hubungan ini kembali seperti dulu. Beberapa hal, sekali retak, tidak akan pernah utuh lagi." Beliau mengangguk, air matanya jatuh. "Ibu mengerti, Nak. Ibu tidak berani meminta lebih dari itu." Saya memberi beliau secangkir teh hangat sebelum beliau pulang. Sebuah gestur kecil, bukan untuk berpura-pura semuanya baik-baik saja, tetapi untuk menutup satu babak dengan martabat. Sejak hari itu, saya benar-benar melepaskan masa lalu. Saya tidak lagi memikirkan keluarga Darsinah dengan amarah. Mereka kini hanya menjadi bagian dari pelajaran hidup yang sudah saya tinggalkan. Toko bahan bangunan itu, di bawah pengawasan tim saya, perlahan kembali sehat. Tunggakannya berangsur lunas. Ibu Darsinah dan Renata belajar mengelolanya dengan lebih jujur. Mungkin karena untuk pertama kalinya, mereka tahu rasanya kehilangan dan tahu rasanya diberi kesempatan oleh orang yang pernah mereka sakiti. Aska, saya mendengar ia akhirnya pindah ke kota lain, memulai hidup baru. Saya berharap ia belajar sesuatu, bahwa keberanian membela orang yang kita cintai jauh lebih berharga daripada kenyamanan untuk selalu diam. Ada satu hal yang tidak pernah saya duga akan saya temukan dalam proses mengambil alih toko itu. Ketika tim saya merapikan arsip lama toko, mereka menemukan sebuah map tua milik almarhum ayah mertua saya. Di dalamnya, selain dokumen jaminan hutang, ada sebuah surat tulisan tangan yang belum pernah dibaca siapapun. Surat itu ditujukan kepada Aska, ditulis beberapa bulan sebelum beliau wafat. Pak Surya menyerahkan surat itu kepada saya, dan setelah berpikir lama, saya memutuskan untuk membacanya. Isinya membuat saya terdiam cukup lama. Dalam surat itu, almarhum ayah mertua menulis bahwa beliau tahu kondisi keuangan keluarganya sedang sulit. Beliau menulis bahwa beliau khawatir sepeninggalnya nanti, istrinya dan anak-anaknya akan terjebak dalam keserakahan dan harta. Beliau berpesan kepada Aska agar kelak menjadi pria yang berani, yang membela kebenaran, dan yang tidak menilai orang dari hartanya. Beliau menulis satu kalimat yang menusuk saya. "Nak, jagalah istrimu kelak. Perempuan yang baik adalah harta yang lebih berharga dari semua toko dan uang. Jangan pernah biarkan ibumu atau siapapun merendahkannya." Surat itu tidak pernah sampai kepada Aska. Mungkin terselip, mungkin terlupakan. Tetapi
membacanya. Saya merasakan ironi yang pahit. Almarhum sudah memperingatkan jauh sebelum saya datang. Dan justru hal yang beliau takutkan, itulah yang terjadi. Saya memutuskan untuk menyerahkan surat itu kepada Aska melalui Pak Surya. Bukan untuk melukainya lebih jauh, tetapi karena saya merasa ia berhak tahu pesan terakhir ayahnya. Mungkin surat itu akan mengajarkannya sesuatu yang tidak pernah saya bisa. Saya mendengar kemudian bahwa setelah membaca surat itu, Aska menangis selama berhari-hari. Ia menyadari betapa jauh ia telah menyimpang dari harapan ayahnya sendiri. Tetapi penyesalan, seperti yang sering saya katakan, datang ketika semuanya sudah terlambat. Ada juga satu orang dari rumah itu yang ingin saya ceritakan. Mbak Asih, pembantu yang sudah lama bekerja di keluarga Darsinah selama 3 tahun. Hanya beliau satu-satunya orang di rumah itu yang memperlakukan saya dengan manusiawi. Saat saya kelaparan, diam-diam beliau menyisihkan makanan untuk saya. Saat saya sakit, beliau yang membawakan air hangat. Setelah saya pergi dan keadaan keluarga Darsinah memburuk, Mbak Asih diberhentikan karena mereka tidak lagi mampu menggajinya. Saya mencari beliau, saya menemukannya, lalu menawarkan pekerjaan di rumah saya dengan gaji yang layak dan perlakuan yang pantas. Mbak Asih menangis saat saya menawarinya. Beliau berkata, "Bu Rani, saya hanya pembantu. Kenapa ibu sebaik ini kepada saya?" Saya menjawab, "Karena Mbak adalah satu-satunya orang di rumah itu yang memperlakukan saya sebagai manusia. Kebaikan, sekecil apapun, tidak pernah saya lupakan. Sama seperti kekejaman, sekecil apapun juga tidak." Itulah salah satu keputusan yang paling membahagiakan saya. Karena di tengah semua luka, saya membuktikan kepada diri saya sendiri bahwa saya tidak berubah menjadi seperti mereka. Saya tetap bisa membalas kebaikan dengan kebaikan dan menghadapi kejahatan dengan keadilan, bukan dengan kekejaman. Suatu sore, saya berdiri di depan jendela ruang kerja saya, di lantai paling atas gedung perusahaan. Matahari perlahan tenggelam di balik gedung-gedung kota. Pemandangan itu begitu indah. Saya tersenyum. Lalu saya teringat satu pelajaran paling berharga dari semua yang pernah terjadi. Jangan pernah merendahkan seseorang hanya karena kesederhanaannya. Karena tidak semua orang menunjukkan seluruh nilai dirinya kepada dunia. Dan jangan pernah menganggap kesabaran sebagai kelemahan. Sebab orang yang paling sabar sekalipun, pada akhirnya bisa memilih untuk pergi. Dan ketika itu terjadi, penyesalan sering datang jauh setelah semuanya terlambat. Saya menghela napas panjang. Saya menatap langit yang mulai berubah keemasan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, saya merasa benar-benar pulang. Bukan ke sebuah rumah, tetapi ke dalam diri saya sendiri. Cerita ini mengajarkan satu hal yang sederhana, tetapi sering kita lupakan. Jangan pernah menilai seseorang dari apa yang tampak di permukaan. Jangan pernah merendahkan orang yang diam, karena diamnya bukan berarti ia tidak mampu, melainkan karena ia memilih untuk bersabar. Dan jangan pernah menganggap kebaikan sebagai kelemahan yang bisa diinjak terus-menerus. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang setiap hari menahan luka, yang merendahkan dirinya sendiri demi sebuah keutuhan, yang berpikir bahwa bertahan adalah satu-satunya bentuk cinta. Kepada kalian, saya ingin berkata, mencintai diri sendiri bukanlah keegoisan. Pergi dari tempat yang tidak menghargai kalian bukanlah kekalahan. Kadang, pergi adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri. Ada juga banyak suami seperti Aska di luar sana. Pria yang memilih diam demi kenyamanan. Yang membiarkan istrinya dilukai demi menghindari konflik dengan keluarganya. Kepada mereka, ketahuilah, diam di saat orang yang kalian cintai diinjak adalah bentuk pengkhianatan yang paling halus. Dan ada pula para ibu mertua seperti Ibu Darsinah, yang karena rasa takut kehilangan kuasa, memilih untuk menindas menantunya sendiri, yang lupa bahwa menantu juga manusia, juga anak dari orang tua yang membesarkannya dengan kasih sayang. Mengenai saya sendiri, hidup saya kini jauh lebih tenang. Perusahaan berkembang. Hati saya sembuh. Saya memaafkan mereka semua.
bukan karena mereka pantas dimaafkan, tetapi karena saya pantas hidup tanpa beban kebencian. Saya memaafkan mereka, tetapi saya tidak kembali karena harga diri yang sudah terlalu lama diinjak. Pantas untuk dijaga dengan keberanian. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk terus bertahan dalam luka, atau pilihan untuk pergi dan menyembuhkan diri. Saya memilih yang kedua, dan saya tidak pernah menyesalinya. Pesan moralnya sederhana. Jangan pernah merendahkan seseorang hanya karena ia diam dan sederhana. Sebab, orang yang paling sabar pun punya batas. Dan saat ia memilih pergi, penyesalan sering datang terlambat. Bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan saya untuk pergi sudah tepat? Atau kalian punya pengalaman serupa? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Saya akan membaca satu persatu. Terima kasih sudah menemani cerita ini sampai akhir. Jaga selalu harga diri kalian. Dan jangan pernah biarkan siapapun membuat kalian merasa tidak berharga. Aku berbaring sendirian di ranjang rumah sakit 2 hari setelah operasi. Lalu, sebuah foto masuk ke ponselku. Suamiku tersenyum lebar, menggendong bayi perempuan lain, dikelilingi ibu mertua dan adik iparku. Mereka kira aku akan menangis. Mereka tidak tahu. Seluruh harta yang mereka nikmati hari ini berdiri di atas namaku. Halo, sahabat kisah. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita mulai, tulis dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton malam ini. Tekan tombol like dan subscribe supaya cerita seperti ini terus sampai ke kalian. Karena kisah yang akan saya bagikan ini mungkin pernah terjadi di dekat kalian. Nama saya Sinta Halimah, 41 tahun. Saya seorang notaris, sekaligus pemilik tunggal sebuah grup properti di Jakarta. Sudah 7 tahun saya menikah dengan Raka. Dan selama 7 tahun itu, saya pikir saya sudah memberikan segalanya. Saat itu malam, 2 hari setelah operasi pengangkatan kista saya, kamar rawat VIP itu sunyi. Hanya ada bunyi mesin monitor di sebelah ranjang. Bau antiseptik menusuk hidung. Perut bagian bawah saya masih berdenyut perih. Setiap kali saya menarik napas terlalu dalam, nyerinya menjalar sampai ke punggung. Tapi yang lebih menyakitkan bukan luka operasi itu. Yang lebih menyakitkan adalah ranjang sebelah saya yang kosong. 2 hari sebelum saya masuk ruang operasi, Raka duduk di tepi tempat tidur kami. Ia menggenggam tangan saya. Matanya memelas, seperti biasa. "Sayang, maafkan aku," katanya pelan. Proyek di Makassar tiba-tiba bermasalah. Klien minta aku turun langsung minggu ini. Kalau tidak, kontrak puluhan miliar bisa lepas. Ia menunduk, seolah benar-benar tersiksa. Aku merasa jadi suami paling buruk. Meninggalkanmu di saat seperti ini. Saya menatapnya lama. Sebagai perempuan yang membangun perusahaan dari nol, saya paham kerasnya dunia bisnis. Perusahaan yang sekarang dipimpin Raka sebenarnya anak perusahaan dari grup yang saya dirikan sendiri. Jauh sebelum saya mengenalnya, sayalah yang mengangkat Raka jadi direktur, supaya ia punya kebanggaan sebagai kepala keluarga, supaya ia bisa tegak di depan ibunya. Maka saya tersenyum. Saya usap rahangnya dengan lembut. "Pergilah," kata saya. "Aku perempuan kuat. Aku bisa mengurus diriku sendiri." Saya bahkan menenangkannya bahwa ada perawat yang sudah saya bayar mahal. Dan disinilah saya sekarang, terbaring lemah, sendirian, menunggu suami yang katanya sedang menyelamatkan kontrak. Siang tadi hujan turun deras di luar jendela. Untuk mengalihkan rasa perih, saya membuka ponsel, bukan akun pribadi. Saya beralih ke akun cadangan yang biasa saya pakai memantau pesaing bisnis. Entah dorongan dari mana, jari saya mengetik nama satu akun di kolom pencarian. Akun Maya, adik kandung Raka. Hubungan saya dengan Maya dan ibu mertua memang tidak pernah benar-benar hangat. Sejak awal menikah, mereka menatap saya dengan sebelah mata. Mereka sering menyindir saya sebagai perempuan karir yang terlalu ambisius. Perempuan yang katanya tidak tahu cara mengurus suami. Saya selalu diam. Saya pikir, biarlah. Waktu akan menjawab. Malam itu, waktu benar-benar menjawab. Tapi tidak seperti yang saya bayangkan. Akun Maya terbuka. Foto paling atas
membuat napas saya tertahan. Di foto itu, ada Raka tersenyum lebar, menggendong seorang bayi perempuan. Di sampingnya, seorang wanita muda saya tidak kenal, memeluk lengannya, manja. Dan di belakang mereka, ibu mertua saya. Juga Maya, semua tersenyum bahagia, seperti satu keluarga utuh yang sedang merayakan sesuatu. Keterangan foto itu hanya satu kata, lengkap. Saya membaca kata itu berkali-kali, lengkap. Keluarga mereka kini lengkap, tanpa saya. Tangan saya dingin. Tapi anehnya, saya tidak menangis. Mungkin karena luka di perut sudah cukup mengajari saya soal rasa sakit. Saya kembali ke kampung halaman ingatan saya, 7 tahun lalu. Saat itu Raka hanya seorang sarjana hukum biasa, pegawai magang di kantor notaris saya. Ia sopan, rajin, selalu datang paling pagi. Saya jatuh cinta bukan pada hartanya, karena ia tidak punya apa-apa. Saya jatuh cinta pada caranya menatap saya, seolah saya seluruh dunianya. Ibunya, Bu Sumarni, datang ke pernikahan kami dengan wajah masam. Anak saya menikahi perempuan tua yang lebih kaya, bisiknya pada tetangga. Saya dengar itu. Saya pura-pura tidak dengar. Setelah menikah, saya berikan Raka segalanya. Mobil sedan mewah atas nama perusahaan, jabatan direktur di anak perusahaan properti saya, rumah yang kami tempati di kawasan Pondok Indah, juga aset perusahaan saya. Saya ingin ia merasa jadi laki-laki, bukan menantu yang menumpang. Tapi, semakin banyak yang saya beri, semakin jauh ia melangkah dari saya. Dan saya, yang sibuk dengan 3 kantor cabang, tidak pernah sempat bertanya kemana. Saya masih ingat, ulang tahun pernikahan kami yang ketiga. Saya pulang lebih awal dari kantor, membawa kue dan harapan sederhana. Tapi di rumah, Bu Sumarni sudah menggelar acara keluarga besar tanpa memberitahu saya. Meja makan penuh, semua kursi terisi. Tidak ada satu pun yang disisakan untuk saya. "Oh, kamu pulang," kata Bu Sumarni datar. "Maaf, kursinya habis. Kamu makan di dapur saja ya." Raka, suami saya, hanya menunduk menatap piringnya. Ia tidak membela saya. Malam itu saya makan sendirian di dapur, di rumah yang saya beli dengan uang saya sendiri. Saya tidak pernah menceritakan malam itu pada siapapun. Saya telan saja, seperti saya menelan ratusan penghinaan kecil lainnya. Sinta terlalu sibuk, tidak sempat punya anak. Sindir Maya di depan tamu. Perempuan karir memang begitu, lupa kodratnya. Tambah Bu Sumarni. Setiap kalimat itu menancap, tapi saya selalu memilih diam. Saya pikir, kesabaran akan membuat mereka melihat ketulusan saya. Ternyata, kesabaran hanya membuat mereka berpikir, saya tidak akan pernah melawan. Bu Sumarni dan Maya makin sering datang ke rumah. Mereka mengatur dapur saya, mengatur jadwal Raka, bahkan mengatur kapan saya boleh bicara di meja makan sendiri. Sinta sibuk terus. "Untung ada bunda yang urus Raka," kata Bu Sumarni suatu kali. Saya tersenyum. Saya pikir itu hanya basa-basi ibu mertua yang posesif. Saya tidak tahu, kata bunda itu, kelak akan punya arti lain. Malam itu di rumah sakit, saya tidak bisa tidur. Bukan karena nyeri, tapi karena otak saya mulai bekerja. Saya bukan perempuan yang menangis lalu menyerah. Saya notaris. Saya pengusaha. Saya tahu satu hal yang tidak Raka tahu. Air mata tidak menyelesaikan apapun. Tapi bukti menyelesaikan segalanya. Keesokan paginya, Raka tiba-tiba muncul di kamar rawat saya. Katanya, proyek Makassar selesai lebih cepat. Ia membawa sekeranjang buah. "Sayang, maaf, aku terlambat," ujarnya. Mencium kening saya. Saya tersenyum lemah. Saya biarkan ia memainkan perannya. Karena malam ini, saya juga akan memainkan peran saya. Peran istri sakit yang tidak tahu apa-apa. Sore harinya, Raka tertidur di sofa kamar. Kelelahan berpura-pura. Ponselnya tergeletak di meja. Menyala oleh sebuah pesan masuk. Saya bangkit perlahan. Menahan perih di perut. Saya ambil ponsel itu. Pola kuncinya tidak pernah ia ganti sejak menikah. Huruf R. Inisial namanya sendiri. Betapa ia mencintai dirinya. Pesan teratas dari kontak bernama Bunda Bella. Saya buka.
Tangan saya dingin, tapi mata saya jernih. Isinya penuh kata mesra. Raka memanggil wanita itu. Bunda, ia berjanji mengirim uang bulanan tambahan untuk perawatan bayi mereka. Lalu ada chat dengan ibunya. Bu Sumarni, ibunya menyuruh Raka segera mencari rumah lebih besar untuk Bella. Rumah Bintaro sudah sempit setelah ada cucu. Tulis Bu Sumarni. Raka menjawab, ia sedang mencari cara menarik uang dari perusahaan tanpa ketahuan. Saya membaca setiap baris 2 kali. Lalu saya potret semuanya. Bukan dengan ponsel Raka, dengan ponsel saya sendiri. Bukti harus ada di tangan yang benar. Setelah selesai, saya kembalikan ponselnya persis seperti semula. Saya berbaring lagi di sebelah pria yang kini berstatus musuh terbesar saya. Saya pejamkan mata. Dan untuk pertama kalinya malam itu, saya bisa tidur nyenyak. Rumah Bintaro. Nama itu menempel di kepala saya sepanjang malam. 2 tahun lalu, Raka memang meminta saya menandatangani berkas pembelian sebuah rumah di Bintaro. Alasannya untuk investasi properti perusahaan. Saya percaya. Saya tanda tangan tanpa banyak bertanya. Itu kesalahan saya. Sekarang saya tahu. Rumah itu yang dibeli atas nama saya, ditempati istri simpanannya. Karma yang manis, pikir saya. Karena secara hukum, rumah itu milik saya. Pagi berikutnya, setelah Raka berangkat ke kantor dengan mobil sedan yang juga milik perusahaan saya bertindak. Dokter menyuruh saya istirahat seminggu penuh. Saya tidak punya waktu untuk itu. Saya minta Pak Yanto, sopir pribadi yang sudah ikut saya belasan tahun, menjemput saya. Bu, dokter bilang, ibu harus istirahat, katanya cemas. Pak Yanto, jawab saya tenang. Ada yang lebih sakit daripada luka operasi. Antar saya ke kantor Pak Darmawan. Pak Darmawan adalah pengacara kepercayaan saya sejak awal saya membangun grup. Ruang kerjanya elegan dan kedap suara. Begitu saya tiba, ia menyambut saya bersama 3 pria berkemeja rapi. Selamat pagi, Bu Sinta. Senang melihat ibu sudah bisa beraktivitas, sapanya. Pagi, Pakistan, jawab saya. Bagaimana hasil kerja tim Bapak beberapa hari ini? Ketiga pria itu adalah tim auditor eksternal yang diam-diam saya tugaskan sebulan lalu. Bukan karena saya sudah tahu soal perselingkuhan, tapi karena naluri bisnis, saya mencium ada yang janggal di arus kas perusahaan. Ketua tim auditor maju, menyerahkan map tebal. Hasilnya cukup mengejutkan. Bu, katanya, selama 2 tahun terakhir, Pak Raka konsisten mencairkan dana lewat vendor fiktif. Vendor yang seolah-olah memasok bahan baku untuk pabrik kita. Total kerugian perusahaan mencapai 2,4 miliar rupiah. Saya membuka map itu. Angka-angka tersusun rapi, hitam di atas putih. Tidak ada yang lebih jujur daripada angka. Kemana uang itu mengalir? Tanya saya. Sebagian ke rekening pribadi atas nama ibu kandung beliau, Bu Sumarni. Jawab auditor. Sebagian lagi untuk melunasi cicilan rumah di Bintaro. Rumah yang menurut catatan kami justru atas nama ibu sendiri. Saya tersenyum tipis. Potongan teka-teki itu kini lengkap. Rumah yang saya tanda tangani 2 tahun lalu dibayar dengan uang yang dicuri dari perusahaan saya untuk ditinggali perempuan simpanan suami saya. Mereka begitu serakah, sampai lupa siapa pemilik nama di setiap surat itu. Pak Raka cukup ceroboh menutupi jejaknya, tambah Pak Darmawan. Ia mengira tidak ada yang berani memeriksa direktur. Dia lupa, kata saya pelan. Siapa yang mengangkatnya jadi direktur? Saya tutup map itu. Saya tarik napas. Perih di perut tidak lagi terasa. Yang saya rasakan hanya satu. Ketenangan seorang pemain catur yang sudah melihat 10 langkah ke depan. 2 hari setelah dari kantor Pak Darmawan, Bu Sumarni dan Maya datang menjenguk saya di rumah. Saya hampir tertawa melihat kepura-puraan itu. Tapi saya tahan. Saya masih butuh mereka lengah. Mereka membawa sekotak kue dan wajah penuh perhatian yang dibuat-buat. Sinta, kamu harus cepat sembuh ya, kata Bu Sumarni. Mengusap tangan saya. Kasihan Raka. Kerja keras sendirian, sementara istrinya sakit terus. Maya berkeliling di rumah saya. Matanya menjelajah setiap perabot. Saya tahu persis apa yang ia lakukan. Ia sedang menaksir harga, menghitung warisan yang belum jadi miliknya. Mbak,
Lukisan ini mahal ya? Tanya Maya. Menunjuk satu bingkai di dinding. Lumayan, jawab saya pelan. Tapi semua di rumah ini ada suratnya. Atas nama saya, Maya tersenyum kaku, lalu mengalihkan pembicaraan. Bu Sumarni mendekat. Suaranya merendah seperti berbisik rahasia. Sinta, kalau terjadi apa-apa padamu, kamu sudah atur semuanya untuk Raka, kan? Sebagai suami, dia berhak. Saya menatapnya. Di balik senyum lembut itu, saya melihat keserakahan yang telanjang. Sudah saya atur, Bu. Jawab saya tenang. Semuanya sudah saya atur dengan sangat rapi. Mereka pulang dengan puas. Mereka kira saya menyerahkan segalanya pada Raka. Padahal yang sudah saya atur adalah kehancuran mereka sendiri. Sementara saya menyusun bukti. Di luar sana, mereka justru makin lupa diri. Sore itu, Maya mengunggah foto di akun media sosialnya. Tas bermerek mahal. Liburan ke villa di puncak. Restoran kelas atas. Keterangannya, rezeki anak baik. Saya tahu persis dari mana rezeki itu. Dari urat nadi perusahaan saya. Maya bahkan menandai mobil baru yang ia kendarai. Mobil yang ternyata juga dibeli atas nama perusahaan. Lewat skema cicilan yang dikarang Raka. Malam itu, ponsel saya berdering. Bu Sumarni menelpon. Suaranya tinggi, penuh amarah. Seolah dialah yang dizalimi. Sinta, kamu ini istri macam apa? Bentaknya. Suamimu kerja keras membanting tulang. Kamu malah sakit-sakitan terus. Pantas saja Raka lelah. Kamu tidak becus mengurus suami sendiri. Saya dengarkan semua itu dengan tenang. Iya. Bu, saya memang sedang banyak belajar. Jawab saya halus. Belajar mengurus banyak hal sekaligus. Bu Sumarni tidak tahu. Kalimat itu punya dua makna. Malam itu, tanpa sengaja, saya menemukan satu hal lagi. Raka lupa keluar dari akun pesannya di tablet rumah yang biasa kami pakai bersama. Ada satu grup keluarga yang selama ini saya tidak pernah tahu keberadaannya. Grup berisi Raka, Bu Sumarni, Maya, dan beberapa kerabat dekat mereka. Tanpa saya, istri sah, pemilik perusahaan, tidak diundang ke grup keluarganya sendiri. Saya buka, dan isinya membuat dada saya sesak, lalu mengeras seperti batu. Mereka membicarakan saya bertahun-tahun. Mereka menertawakan cara saya berpakaian, mengejek saya yang belum punya anak. Bu Sumarni menulis, sabar, nanti kalau Sinta sudah tidak ada, semua jadi milik kita. Maya menambahkan dengan emoji tertawa. Mbak tua itu cuma mesin uang. Ban, Raka, suami saya, hanya membalas dengan jempol. Setuju, tanpa membela saya sedikit pun. Saya potret semua percakapan itu. Setiap baris, setiap hinaan. Bukan untuk menangisinya, tapi untuk mengingatkan diri saya. Mengapa saya tidak boleh berhenti? Saya matikan tablet itu. Saya tatap langit-langit kamar. Selama ini saya pikir saya hanya berhadapan dengan suami yang berkhianat. Ternyata saya berhadapan dengan satu keluarga sejak awal. Hanya melihat saya sebagai dompet berjalan. Anehnya, penemuan itu tidak membuat saya hancur. Justru membuat saya semakin tenang, semakin yakin, semakin dingin. Karena sekarang saya tahu pasti, tidak ada satupun dari mereka yang layak saya kasihani. Tidak ada lagi keluarga yang harus saya selamatkan. Yang ada hanya keadilan yang harus saya tegakkan. Esok harinya, saya minta tim keuangan diam-diam menelusuri rekening bersama kami. Hasilnya membuat saya menggenggam meja kuat-kuat. Tabungan bersama yang seharusnya untuk biaya operasi saya sudah terkuras separuh. Raka memindahkannya ke rekening lain sebulan sebelum saya masuk ruang operasi. Jadi ketika ia berkata, khawatir soal biaya rumah sakit saya, itu pun kebohongan. Ia sudah memindahkan uang itu untuk perawatan bayi perempuan lain. Saya catat angka itu. Saya simpan buktinya. Satu lagi paku untuk peti mereka. Belum selesai di situ. Auditor saya menemukan satu polis asuransi jiwa atas nama saya. Polis yang saya tidak pernah tahu pernah dibuat. Penerima manfaatnya bukan anak saya,
Bukan keluarga saya, tapi Raka 100%. Dibuat tepat 3 bulan sebelum jadwal operasi saya. Saya menatap dokumen itu lama. Punggung saya terasa dingin. Mungkin operasi kista itu memang murni masalah kesehatan. Tapi fakta bahwa ia menyiapkan polis itu diam-diam. Mengirim saya sendirian ke rumah sakit. Lalu pergi ke pelukan perempuan lain. Membuat saya berhenti memberi mereka manfaat keraguan. Saya bukan lagi istri yang sakit dan butuh dikasihani. Saya adalah pemilik perusahaan yang baru saja menemukan pencuri di dalam rumahnya sendiri. Dan pencuri itu tidur di sebelah saya setiap malam. Mulai detik itu, tidak ada lagi setetes pun keraguan di hati saya. Yang ada hanya rencana, rapi, sabar, dan tidak bisa dibatalkan. 3 hari kemudian, Raka pulang ke rumah membawa sikap manis yang dibuat-buat. Ia memasak air. Ia menanyakan kabar luka operasi saya. Sayang, kamu harus banyak istirahat. Biar aku yang urus perusahaan dulu, katanya lembut. Saya tersenyum dari balik selimut. Terima kasih, Mas, jawab saya. Aku beruntung punya suami sepertimu. Ia tidak tahu, di laci meja saya sudah tersimpan map tebal berisi seluruh dosanya. Ia kira ia sedang mengurus perusahaan, padahal ia sedang menggali kuburnya sendiri. Keesokan harinya, Raka mencoba langkah yang lebih berani. Ia datang ke kamar dengan setumpuk berkas dan senyum lembut. Sayang, ini cuma formalitas, katanya. Tanda tangan surat kuasa perpanjangan untuk proyek. Biar selama kamu sembuh, semua urusan perusahaan bisa aku tangani penuh. Saya ambil berkas itu. Saya baca pelan. Halaman demi halaman. Seperti seorang notaris membaca akta, dan di sanalah saya menemukannya. Pasal yang ia sembunyikan di halaman keempat. Surat itu bukan sekedar perpanjangan, itu pemindahan wewenang penuh atas seluruh rekening perusahaan. Saya hampir saja tertawa. Ia mencoba menjebak notaris dengan akta palsu, tapi saya tahan. Saya pura-pura kelelahan. Mas, aku pusing sekali hari ini, kata saya, memegang kepala. Besok saja ya, biar aku baca dengan jernih. Raka tampak kecewa. Tapi ia tidak memaksa. Iya. Sayang, istirahatlah dulu. Begitu ia keluar kamar. Saya foto setiap halaman surat itu. Bukti niatnya kini ada di tangan saya, hitam di atas putih. Ia datang untuk merampas rekening saya. Ia pulang membawa satu lagi paku untuk petinya sendiri. Selama seminggu berikutnya, saya bergerak dalam diam. Di siang hari, saya jadi istri lemah yang berbaring di kamar. Di malam hari, ketika Raka tidur, saya bekerja dari laptop di ruang kerja saya. Saya tidak terburu-buru. Orang yang marah membuat keputusan bodoh. Orang yang tenang membuat keputusan yang mematikan. Langkah pertama, saya panggil notaris rekan saya. Bukan saya sendiri yang menangani. Saya pisahkan secara hukum seluruh aset pribadi saya dari aset yang dikelola Raka. Akta perusahaan, sertifikat tanah, surat kepemilikan kendaraan. Saya tata ulang semuanya. Selama 2 tahun ini, Raka mengira ia mengendalikan perusahaan. Padahal setiap surat kuasa yang ia pegang punya batas yang ia tidak pernah baca. Saya yang menyusun kalimatnya dulu. Saya tahu setiap celahnya. Langkah kedua, rumah Bintaro. Pak Darmawan, kata saya di telepon, urus surat penyitaan dan penjualan rumah itu. Saya sudah punya pembeli yang siap bayar tunai minggu ini. Pastikan penghuni di dalam tidak tahu apa-apa sampai pemilik baru datang. Siap. Bu, jawabnya. Secara hukum, prosesnya bersih. Rumah itu memang milik ibu. Saya tutup telepon. Saya bayangkan wajah Bella saat tahu rumahnya bukan miliknya. Tapi saya tidak akan repot melihatnya. Saya punya hal yang lebih besar untuk diurus. Langkah ketiga, fasilitas mereka. Semua kartu kredit tambahan yang dipegang Bu Sumarni dan Maya, saya blokir. Kartu-kartu itu terhubung ke rekening utama atas nama saya. Selama ini, mereka belanja tanpa pernah bertanya siapa yang membayar. Mulai hari itu, setiap mesin pembayaran akan menolak kartu mereka. Mobil yang dipakai Maya karena atas nama perusahaan. Saya minta pihak leasing menariknya dengan alasan
tunggakan yang secara administrasi memang bisa saya buat sah. Langkah keempat, saya temui kepala cabang bank tempat perusahaan saya menyimpan dana. Saya jelaskan, sebagai pemegang rekening utama, saya menarik seluruh kewenangan tambahan Raka. Mulai hari ini, setiap transaksi atas nama perusahaan harus melalui persetujuan langsung saya, kata saya. Pihak bank yang sudah mengenal saya bertahun-tahun langsung memproses permintaan itu. Dalam satu sore, semua pintu keuangan yang dulu saya buka untuk Raka, saya kunci kembali. Ia masih datang ke kantor setiap pagi, masih duduk di kursi direktur. Tapi kursi itu mulai hari itu hanya tinggal kursi kosong tanpa kuasa. Saya bersandar di kursi kerja saya malam itu. Saya rasakan kelegaan yang aneh mengalir di dada. Urat nadi keuangan mereka, satu persatu sudah saya jepit tanpa uang dari perusahaan saya. Raka hanyalah laki-laki tanpa modal. Bu Sumarni tidak akan bisa pamer lagi di arisan. Dan Maya harus belajar kembali naik kendaraan umum. Tapi semua itu baru pemanasan. Pukulan sebenarnya belum saya lepaskan. Beberapa hari kemudian, retakan mulai muncul di pihak mereka. Maya menelpon Raka sambil menangis. Saya dengar dari kamar sebelah, kartu kreditnya ditolak di tengah mall. Di depan teman-temannya. Memalukan, katanya. Lalu mobilnya ditarik petugas leasing tepat di depan rumah ibu mertua. Bu Sumarni berteriak-teriak menuduh perusahaan salah sistem. Raka panik. Ia menelpon ke sana kemari, mencari tahu apa yang terjadi. Ia masih belum sadar. Badai itu datang dari kamar istrinya yang ia kira sedang sekarat. Malam itu, Raka masuk ke kamar dengan wajah tegang. Sayang, ada masalah di perusahaan. Kartu-kartu keluarga kita kena blokir, katanya. Saya menatapnya dengan wajah polos. Oh ya, mungkin sistem bank sedang gangguan. Mas, jawab saya pelan. Coba tanyakan ke bagian keuangan besok pagi. Ia mengangguk. Sedikit lega. Ia kira saya tidak tahu apa-apa. Saya membiarkannya tidur tenang malam itu. Tidur terakhirnya yang tenang. Esok paginya, Raka berangkat ke kantor lebih awal. Ia ingin menyelesaikan urusan kartu yang diblokir, yang tidak ia tahu. Pagi itu, saya sudah lebih dulu mengirim undangan. Undangan rapat keluarga di rumah ibu mertua akhir pekan ini. Saya menulisnya manis. Saya rindu berkumpul dengan keluarga. Ada hal penting yang ingin saya sampaikan. Bu Sumarni membalas singkat. Akhirnya, kamu tahu diri juga, Nak. Ia kira saya akan datang untuk meminta maaf. Ia kira saya akan menyerah. Sebelum hari itu tiba, saya siapkan satu hal terakhir. Saya cetak semuanya. Laporan audit, tangkapan layar percakapan Raka dan Bella, chat Bu Sumarni soal rumah baru, sertifikat rumah Bintaro atas nama saya, akta penjualan rumah itu yang sudah resmi berpindah ke pembeli baru. Saya susun rapi dalam satu map, hitam di atas putih. Saya juga meminta Pak Darmawan dan satu orang auditor hadir sebagai saksi. Bukan untuk berkelahi, tapi untuk memastikan semua yang saya ucapkan sah secara hukum. Malam sebelum pertemuan, saya berdiri di depan cermin. Wajah saya pucat. Luka operasi masih ada, tapi mata saya tidak lagi kosong. Saya pikirkan 7 tahun pernikahan ini. Semua yang saya beri, semua yang mereka injak, saya tidak akan membalas dengan teriakan. Itu cara mereka. Saya akan membalas dengan cara saya. Tenang, bersih, berkelas. Besok, mereka akan tahu siapa sebenarnya yang selama ini menopang hidup mereka. Tapi malam itu, satu hal terjadi yang tidak saya rencanakan. Pukul 11 malam, ponsel saya berdering. Nomor tidak dikenal. Saya angkat. Suara seorang perempuan muda, gemetar, terdengar di ujung sana. Apakah ini Bu Sinta? Istri sah Mas Raka. Saya terdiam sejenak. Ya, saya Sinta. Dengan siapa saya bicara? Saya Bella. Bu, katanya. Saya minta maaf. Saya harus bicara dengan ibu. Saya tarik kursi. Saya duduk. Silahkan, saya mendengarkan. Bella menangis di telepon. Katanya,
Ia dulu tidak tahu Raka sudah beristri. Raka mengaku duda. Bu Sumarni meyakinkannya bahwa istri lama Raka sakit-sakitan dan akan segera pergi. Mereka menjanjikan Bella rumah, mobil, kehidupan layak untuk bayinya. Tapi minggu ini semuanya runtuh. Kartu diblokir. Rumah Bintaro tiba-tiba dijual. Petugas datang menyuruhnya pindah dalam 3 hari. Saya ditipu juga. Bu, isaknya. Saya cuma ingin yang terbaik untuk anak saya. Saya menghela napas. Di titik itu, saya merasakan sesuatu yang aneh. Bukan benci, tapi semacam iba. Bella hanyalah pion lain di papan catur yang sama. Sama seperti saya dulu. Perempuan yang dibutakan oleh laki-laki yang pandai berjanji. Bella, kata saya, tenang. Anakmu tidak bersalah. Aku tidak akan menyentuh anakmu. Tapi rumah itu memang milikku dan uang yang menafkahimu dicuri dari perusahaanku. Besok, datanglah ke rumah ibu mertua. Bawa anakmu. Saatnya semua orang mendengar kebenaran. Bella terdiam lama. Lalu ia berkata pelan, "Baik, Bu, saya akan datang." Saya tutup telepon. Saya menatap langit malam dari jendela. Rencana saya berubah malam itu. Tapi berubah menjadi lebih kuat. Karena besok, bukan hanya saya yang akan bicara. Saksi terbaik atas kebusukan Raka. Justru perempuan yang ia janjikan masa depan. Terkadang karma datang bukan dari musuh, tapi dari orang yang paling dipercaya si pelaku. Saya hampir tidak tidur malam itu. Bukan karena gugup, tapi karena saya berkali-kali memutar ulang setiap kemungkinan di kepala saya. Bagaimana jika Raka menyangka saya punya audit? Bagaimana jika Bu Sumarni mengamuk? Saya punya saksi. Bagaimana jika mereka memohon? Saya sudah lama berhenti percaya air mata mereka. Setiap pintu yang mungkin mereka coba sudah saya kunci lebih dulu. Saya hanya perlu satu pagi untuk merobohkan istana yang saya bangun untuk orang-orang yang salah. Saya tidak takut. Orang yang sudah kehilangan rasa percaya tidak punya apa-apa lagi yang bisa direnggut darinya. Yang saya rasakan hanya satu hal yang asing, kebebasan. Bertahun-tahun saya hidup untuk membuktikan diri pada orang yang tidak pernah ingin melihat saya. Besok, saya tidak akan membuktikan apa-apa lagi. Besok, saya hanya akan menutup pintu yang seharusnya sudah lama saya kunci. Hari yang saya tunggu pun tiba. Pagi itu, langit Jakarta cerah. Aneh, padahal hati saya sedingin es. Pak Yanto mengantar saya ke rumah ibu mertua di kawasan Bekasi. Saya kenakan blazer abu-abu sederhana. Tidak ada perhiasan mencolok. Saya tidak datang untuk pamer. Saya datang untuk menutup buku. Di belakang saya, mobil kedua membawa Pak Darmawan dan auditor saya. Mereka tidak ikut masuk dulu. Mereka menunggu aba-aba saya. Pintu dibuka oleh Maya. Wajahnya angkuh seperti biasa. Tumben datang sendiri. "Mana mobil mewahmu?" sindirnya. Saya tersenyum. "Saya naik mobil yang masih jadi milik saya." "Maya." Ia mengernyit. Tidak mengerti. Saya melangkah masuk. Di ruang tamu, Bu Sumarni duduk di sofa utama, seperti ratu di singgasananya. Raka duduk di sampingnya, mencoba terlihat seperti suami yang sabar. Mereka semua memandang saya, menunggu saya bersujud meminta maaf. "Duduklah, Sinta," kata Bu Sumarni dengan nada merendahkan. "Kami senang akhirnya kamu sadar. Pernikahan ini butuh istri yang tahu tempatnya." Saya duduk dengan tenang. Saya letakkan satu map tebal di atas meja. Sebelum saya bicara, "Bu," kata saya ingin semua yang hadir mendengarkan. Karena apa yang saya sampaikan hari ini menyangkut kita semua. Raka melirik map itu. Ada kilat gelisah di matanya. Naluri seorang penipu selalu tahu kapan permainannya mulai terbongkar. "Raka," kata saya, menatap suami saya. "Bagaimana proyek di Makassar?" Ia tersenyum kaku. "Lancar, sayang." "Sudah selesai." "Bagus," jawab saya. "Karena saya tahu kamu tidak pernah ke Makassar." Ruangan hening. Saya buka map pertama. Ini foto kamu di sebuah rumah di Bintaro. 2 hari setelah operasi saya. Menggendong seorang bayi. Dikelilingi ibumu dan adikmu. Saya letakkan foto itu di meja. Wajah Bu Sumarni berubah. "Sinta, kamu salah paham." Raka mulai panik.
Itu anak teman. Anak teman. Saya buka map kedua. Ini percakapanmu dengan kontak bernama Bunda Bella. Kamu memanggilnya Bunda. Kamu berjanji mengirim uang bulanan untuk bayi kalian. Saya bacakan satu kalimat pelan. Suara saya tidak meninggi sedikit pun. Dan ini percakapanmu dengan ibumu. Soal mencari rumah lebih besar untuk Bella. Saya menatap Bu Sumarni. Bu, Anda yang menyuruhnya. Bukan. Bu Sumarni membuka mulut. Tapi tidak ada suara yang keluar. Itu urusan rumah tangga. Maya tiba-tiba berdiri. Kamu yang gagal jadi istri. Duduk. Maya, kata saya, tenang. Kita belum sampai ke bagianmu. Saya buka map ketiga. Map yang paling tebal. Ini laporan audit eksternal perusahaan. 2 tahun terakhir, Raka mencairkan 2,4 miliar rupiah lewat vendor fiktif. Uang itu mengalir ke rekening atas nama Bu Sumarni dan untuk membayar rumah Bintaro. Tangan Raka mulai gemetar. Keringat muncul di dahinya. Rumah Bintaro, lanjut saya. Dibeli atas nama saya 2 tahun lalu. Kamu menyuruh saya menandatanganinya dengan alasan investasi perusahaan. Lalu kamu pakai untuk menyembunyikan perempuan simpananmu di dalamnya. Saya keluarkan satu lembar terakhir. Dan ini, akta penjualan rumah itu. Sudah resmi pindah tangan kemarin. Karena rumah itu milik saya. Saya berhak menjualnya tanpa izin siapapun. Pembeli baru akan datang besok. Penghuni di dalam sudah diminta pindah. Kamu jual rumahnya. Bu Sumarni akhirnya meledak. Itu rumah cucu saya. Cucu Anda, kata saya pelan. Tinggal di rumah yang dibeli dari uang curian atas nama saya. Secara hukum, Bu, tidak ada satupun nama Anda di rumah itu. Pak Darmawan, panggil saya. Pengacara saya masuk bersama auditor. Tolong jelaskan posisi hukum mereka. Pak Darmawan menjelaskan dengan tenang. Dingin. Lengkap dengan pasal. Penggelapan dalam jabatan. Kerugian perusahaan. Ancaman pidana. Bu Sumarni bangkit dari sofa. Mencoba satu cara lama yang selalu berhasil padanya. Ia mengubah nada bicaranya jadi lembut. Hampir memohon. Sinta. Nak, kita bisa selesaikan ini secara kekeluargaan, kan? Tidak perlu sampai ke pengadilan. Malu kita di mata orang. Ibu janji, Raka akan berubah. Kita kembalikan uangnya pelan-pelan. Saya menatapnya tenang. Inilah perempuan yang menulis. Nanti kalau Sinta sudah tidak ada. Saya tahu persis apa arti senyum manis itu sekarang. Bu, kata saya. 2 tahun lalu, saya masih percaya kata kekeluargaan. Tapi keluarga tidak mencuri dari anggotanya. Keluarga tidak menunggu salah satunya pergi. Saya sudah membaca semua yang kalian tulis tentang saya. Bu, setiap kata. Wajah Bu Sumarni seketika memucat. Ia tahu grup itu. Ia tahu apa yang pernah ia tulis. Jadi, tolong, lanjut saya. Jangan ucapkan kata kekeluargaan di depan saya lagi. Hukum tidak mengenal air mata yang datang terlambat. Dan saya sudah berhenti mengenalnya juga. Bu Sumarni terduduk kembali. Kali ini benar-benar kehabisan kata. Wajah Raka kini pucat pasi. Sinta, please. Ia jatuh berlutut di lantai. Aku hilaf. Maafkan aku. Aku akan kembalikan semuanya. Kita mulai dari awal lagi. Saya menatap pria yang dulu saya cintai itu. Pria yang saya angkat dari magang jadi direktur. Yang saya beri segalanya. Mas, kata saya pelan. 7 tahun lalu, kamu tidak punya apa-apa. Hari ini, kamu kembali tidak punya apa-apa. Bedanya, dulu kamu jujur. Saat itulah bel pintu berbunyi. Saya sudah tahu siapa. Maya membuka pintu dengan ragu. Di ambang pintu, berdiri Bella, menggendong bayinya. Wajahnya lelah. Matanya sembab. Ruangan langsung gaduh. Ngapain kamu kesini? Bentak Bu Sumarni. Saya diminta datang. Bu, kata Bella lirih. Oleh Bu Sinta. Semua mata kini tertuju pada saya. Termasuk mata Raka yang terbelalak. Bella, kata saya, tenang. Tolong ceritakan, bagaimana kamu bisa ada di rumah Bintaro? Dengan suara gemetar. Bella bercerita, bagaimana Raka mengaku duda. Bagaimana Bu Sumarni meyakinkannya istri lama akan segera pergi.
Bagaimana mereka menjanjikan rumah dan masa depan, lalu meninggalkannya begitu uang habis. Setiap kalimatnya menjatuhkan satu lagi topeng di ruangan itu. Raka tidak bisa berkata apa-apa. Bu Sumarni menutup wajah dengan kedua tangan. Kebohongan mereka kini diceritakan oleh perempuan yang mereka jadikan alat. Jadi begini, kata saya, berdiri perlahan, menahan perih di perut. Mulai hari ini, Raka diberhentikan dari jabatannya sebagai direktur. Seluruh fasilitas perusahaan ditarik. Mobil, kartu, tunjangan, semuanya. Saya akan menempuh jalur hukum atas penggelapan 2,4 miliar itu. Pak Darmawan akan mengurus prosesnya. Bersih, sesuai aturan. Dan saya tarik napas, mengajukan gugatan cerai. Mulai hari ini, tidak ada satupun dari mereka yang berani membantah. Bu Sumarni mencoba memainkan kartu terakhirnya. Ia berdiri, suaranya kembali tinggi, tapi kali ini bergetar. Sinta, kamu tidak boleh begini. Kita ini keluarga, darah daging. Pikirkan nama baik kita di mata tetangga, di mata keluarga besar. Saya menatapnya. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, saya menatapnya lurus. Bu, kata saya pelan, 7 tahun saya berusaha jadi bagian dari keluarga ini. 7 tahun saya ditatap sebelah mata, dan saya tetap diam demi nama baik itu. Tapi nama baik, lanjut saya, tidak dibangun dengan menutupi kebusukan. Anda menyebut saya menantu yang tidak tahu diri. Padahal, sejak hari pertama, sayalah yang membayar setiap kemewahan yang Anda banggakan. Arisan yang Anda pamerkan. Tas yang Maya unggah. Mobil yang kalian kendarai. Semuanya. Dari perusahaan yang saya bangun dengan tangan saya sendiri. Saya berhenti sejenak. Hari ini, saya hanya mengambil kembali yang memang milik saya. Ruangan itu sunyi. Untuk pertama kalinya, tidak ada yang berani menyindir saya. Maya, yang tadi begitu angkuh, kini terduduk lemas di sofa. Mbak Sinta, mobil saya, pekerjaan saya, bagaimana? Suaranya tercekat. Selama ini Maya bekerja di perusahaan saya, di posisi yang sebenarnya tidak ia kuasai. Gaji besar, tanggung jawab kecil. Karena ia adik direktur. Maya, kata saya, mulai besok posisimu dievaluasi seperti karyawan lain. Kalau kamu mampu bekerja, kamu tinggal. Kalau tidak, kamu pergi. Untuk pertama kalinya dalam hidupmu, kamu akan dinilai dari kerjamu, bukan dari nama kakakmu. Saya berbalik ke arah Bella yang masih berdiri di ambang pintu. Bella, anakmu tidak bersalah atas dosa orang dewasa. Aku tidak akan mengusirmu ke jalan. Aku sudah menyiapkan 1 unit kontrakan kecil untukmu. Cukup untuk kamu dan anakmu, sampai kamu bisa berdiri sendiri. Tapi setelah itu, hidupmu ada di tanganmu, bukan di tangan janji laki-laki manapun. Bella menangis. Bukan tangis kehilangan, tapi tangis seseorang yang akhirnya dilepaskan. Kadang, belas kasih yang paling tajam adalah yang menyuruh seseorang berdiri di kaki sendiri. Lalu, saya menatap Raka untuk terakhir kalinya. Ia masih berlutut, tapi tidak lagi memohon. Ia tahu, semua sudah berakhir. Mas Raka, kata saya, aku tidak membencimu. Membenci hanya membuang tenaga. Aku hanya berhenti memberi pada orang yang tidak pernah menghargai. Dulu aku mengangkatmu karena aku mencintaimu. Hari ini aku menurunkanmu karena aku akhirnya mencintai diriku sendiri. Saya ambil map saya dari meja. Saya berdiri tegak, meski perut saya masih perih. Saya berjalan keluar dari rumah itu tanpa menoleh. Pak Yanto membukakan pintu mobil. Sudah selesai, Bu? Tanyanya pelan. Sudah. Pakistan, jawab saya. Antar saya pulang. Saya ingin istirahat. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu. Kata istirahat terasa benar. Di kaca spion, saya lihat rumah itu mengecil, lalu hilang. Bersamanya, hilang pula 7 tahun yang saya habiskan untuk menyenangkan
orang yang salah. Dan untuk pertama kalinya, dada saya terasa ringan. 3 bulan berlalu. Proses hukum berjalan persis seperti yang dirancang Pak Darmawan. Raka kehilangan jabatan, kehilangan akses, dan menghadapi proses pidana penggelapan. Tanpa perusahaan saya, ia kembali jadi sarjana hukum biasa yang menganggur. Tidak ada vendor fiktif lagi, tidak ada mobil dinas, tidak ada nama besar. Bu Sumarni, yang dulu pamer di setiap arisan, kini menghindari tetangganya. Rekening atas namanya dibekukan sebagai bagian dari penyelidikan. Maya bertahan di perusahaan selama 2 bulan, lalu mengundurkan diri sendiri. Ternyata, bekerja tanpa perlindungan nama kakaknya jauh lebih berat dari yang ia kira. Bella, anehnya, justru yang paling cepat bangkit. Ia menempati kontrakan kecil yang saya siapkan, lalu mulai berjualan kue dari rumah. Beberapa bulan kemudian, ia mengirim pesan singkat pada saya. Terima kasih, Bu. Ibu satu-satunya orang yang jujur pada saya. Saya hanya membalasnya dengan satu kata, berjuanglah. Sementara saya kembali ke kantor saya. 3 cabang itu kini berjalan lebih sehat dari sebelumnya. Tanpa kebocoran, tanpa vendor fiktif, tanpa seorang direktur yang mencuri dari dalam. Suatu sore, saya duduk di balkon rumah saya di Pondok Indah. Saya makan dengan tenang. Ikan goreng, sayur asem, sambal terasi. Makanan sederhana yang dulu tidak pernah sempat saya nikmati di tengah pernikahan yang penuh topeng. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, saya makan tanpa harus menyenangkan siapapun. Beberapa minggu setelah persidangan pertama, saya pulang ke rumah dalam keadaan lelah. Pak Yanto, sopir yang sudah belasan tahun ikut saya, membukakan pintu seperti biasa. Bu, katanya pelan. Maaf kalau lancang. Tapi saya senang melihat ibu kembali jadi diri ibu. Selama 7 tahun ini, saya lihat ibu makin lama makin kecil. Sekarang, ibu besar lagi. Saya terdiam. Ternyata, orang yang paling jujur menilai hidup saya. Bukan keluarga suami saya, tapi seorang supir yang setiap hari mengantar saya. Dan diam-diam mengkhawatirkan saya. Terima kasih, Pak Yanto, kata saya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Mata saya basah. Tapi kali ini bukan karena luka. Mbak Asi, asisten rumah tangga yang sudah lama bekerja di rumah, juga berubah lebih ceria. Dulu ia selalu tegang setiap kali Bu Sumarni datang dan mengatur dapurnya. Kini rumah itu kembali jadi rumah saya. Tenang, tanpa suara yang merendahkan. Saya baru sadar selama ini bukan hanya saya yang tertekan di rumah sendiri. Orang-orang baik di sekitar saya pun ikut menahan napas selama bertahun-tahun. Ketika saya akhirnya berdiri, mereka pun ikut bisa bernapas lega. Kadang, ketika satu orang berani melawan, banyak orang lain ikut terbebas. Bukan saya yang mencari, ia yang menunggu di depan kantor saya. Pakaiannya tidak lagi serapi dulu, wajahnya lebih tua dari usianya. Sinta, katanya pelan. Aku cuma mau minta maaf. Sungguh. Aku kehilangan segalanya. Aku baru sadar semua yang aku punya dulu dari kamu. Saya menatapnya. Tidak ada lagi marah. Tidak ada lagi cinta. Hanya kekosongan yang tenang. Mas, kata saya. Kamu tidak kehilangan segalanya karena aku. Kamu kehilangan segalanya karena kamu mengira kebaikan orang lain itu kelemahan. Aku memberimu kepercayaan. Kamu menukarnya dengan kebohongan. Aku memberimu nama. Kamu memakainya untuk mencuri. Karma tidak datang dari aku. Karma datang dari pilihan-pilihanmu sendiri. Ia menunduk. Tidak ada yang bisa ia bantah. Selama beberapa detik, kami hanya berdiri di trotoar itu. 2 orang asing yang dulu pernah berbagi 7 tahun. Saya ingat laki-laki yang dulu datang paling pagi ke kantor saya. Yang menatap saya seolah saya seluruh dunianya. Laki-laki itu sudah lama tiada. Mungkin memang tidak pernah benar-benar ada. Saya melangkah masuk ke kantor saya. Dan kali ini, saya benar-benar tidak menoleh lagi. Hidup saya setelah itu berjalan pelan, tapi utuh. Saya tidak terburu-buru mencari pengganti. Saya belajar menikmati kesendirian. Saya rawat luka saya. Bukan hanya luka di perut, tapi luka yang lebih dalam. Saya kembali dekat dengan beberapa sahabat lama yang dulu saya abaikan demi pernikahan. Saya mulai mengajar kelas hukum gratis
untuk perempuan-perempuan yang sedang berjuang. Perempuan yang seperti saya dulu. Tidak tahu bahwa mereka punya hak. Dari setiap cerita mereka, saya melihat bayangan diri saya yang lama. Bella, yang dulu jadi alasan dunia saya runtuh. Kini punya warung kue kecil yang ramai. Suatu hari ia datang ke kelas saya, membawa anaknya yang sudah mulai berjalan. Bu Sinta, katanya, saya ingin anak saya tumbuh jadi perempuan yang kuat, seperti ibu. Saya tersenyum. Saya gendong sebentar anak itu, anak yang dulu jadi simbol pengkhianatan. Kini jadi pengingat bahwa setiap orang berhak memulai lagi. Bahkan dari reruntuhan yang paling memalukan sekalipun. Itulah hal paling aneh tentang hidup. Luka yang sama bisa jadi awal yang baru. Kalau saya boleh jujur, saya tidak pernah menikmati kehancuran mereka. Saya tidak pernah merayakan jatuhnya Raka atau malunya Bu Sumarni di mata tetangga. Yang saya rayakan hanya satu, saya kembali jadi pemilik hidup saya sendiri. Karena pembalasan yang paling berkelas bukan membuat orang lain menderita. Pembalasan yang paling berkelas adalah berhenti membiarkan mereka menentukan siapa kita. Adalah bangkit, tegak, dan utuh. Justru dari tempat di mana mereka berharap kita hancur. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah mengukur seseorang dari betapa diamnya ia. Sebab perempuan yang paling tenang seringkali adalah yang paling tahu apa yang ia lakukan. Dan jangan pernah mengira bahwa kebaikan itu tanda kelemahan. Kebaikan yang dikhianati bisa berubah jadi keadilan yang paling dingin. Ada banyak perempuan di luar sana yang sedang berada di posisi saya dulu. Memberi segalanya, lalu ditatap sebelah mata di rumah yang ia biayai sendiri. Diamide mengalah demi sebuah nama baik yang ternyata hanya menutupi kebusukan. Jika kamu salah satunya, dengar baik-baik. Kamu tidak harus berteriak untuk dihormati, tapi kamu juga tidak boleh diam selamanya. Ketahui hakmu, simpan buktimu, dan ketika waktunya tiba, berdirilah dengan tenang. Ada juga banyak laki-laki seperti Raka di luar sana yang lupa bahwa rumah dibangun dengan kesetiaan, bukan dengan kebohongan yang rapi. Dan ada pula para ibu yang demi membela anaknya, justru menuntunnya ke jurang. Kepada mereka, waktu selalu punya cara untuk menagih. Dalam hidup, kita semua punya pilihan. Pilihan untuk jujur atau berkhianat. Pilihan untuk menghargai atau menginjak. Setiap pilihan menanam benihnya sendiri. Dan suatu hari, kita semua memanennya. Saya memanen ketenangan karena saya memilih untuk berdiri. Mereka memanen kehancuran karena mereka memilih untuk berkhianat. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Mungkin kisah kalian akan menguatkan perempuan lain yang sedang berjuang malam ini. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Sahabat kisah,